Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Baik. Kita teruskan lagi pelajaran kita. Pelajaran nahwu bagian 3. Dan kemarin kita sudah membahas al-mubtada. Al-mubtada sampai apa? Ya, sampai 1, 2 sampai 3 ya. Sampai 3 dan ada latihan kemarin. Dan ada latihan ini, latihannya hum muslimuna, kemudian hadhihi miknasatun, kemudian allati fil madrasati ustadzatun. Latihannya sudah ya. Ini kalau di bukunya silahkan dibuka bukunya, buku Mukhtarat. Bukunya halaman bagian mubtada. Halaman berapa? Sambil lihat biar lebih paham. Halaman 63 ya. Halaman 63 berarti di buku kamusnya halaman 64. Halaman 66, halaman 59 mulainya. Halaman 59 mulainya. Baik. Coba kita i'rab nih, latihan dulu. Hum muslimuna. Hum muslimuna. Apa i'rabnya hum? Hum mubtada. Mubtada. Mubtada'un marfu'un sukun. Nah, dia mubtada. Seperti itu enggak masalah. Naam. Nah, kita sebutkan dulu yang lengkap. Berarti hum ini termasuk apa? Domirun. Gitu ya. Nah, domirun, domir apa? Domir selalu mabni atau mu'rab? Mabni. Berarti hum domirun mabniyun. Mabninya atas apa? Atas sukun. Berarti hum domirun mabniyun ala sukun. Kemudian fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah, mubtada'un. Gitu ya, sama dengan ini nih, sama dengan yang pertama, sama dengan nahnu, dhamirun mabniun 'ala dhamm, cuman nahnu itu 'ala dhammi ya, 'ala dhammah. Kalau hum berarti dhamirun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un gitu. Mafhum? Insyaallah. Muslimun. Muslimun apa? Khabar? Khabar apa? Khabarun marfu'un terus wa alamatu raf'ihi al-wawu. Al-wawu, na'am, terus li'annahu jam'ul mudzakkari as-salimu. Na'am, li'annahu jam'ul mudzakkari as-salimu. Nah, gitu ya.
li'annahu jam'ul mudzakkari as-salim. Baik, mafhum? Ada pertanyaan nomor 1? Mafhum ya? Isnan, hadhihi miknasatun. Hadhihi, ma i'rab hadhihi? Hadhihi isim isyarah. Naam, ismul isyarah. Terus? Ismul isyarah mabniyun. Mabniyun alal alal kasri. Naam. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Sahih ya. Di hadhihi dia ismul isyarati mabniyun 'alal kasri fi mahalli raf'in mubtada'un. Miknasatun. Khobar mubtada. Hah? Khabar mubtada? Khabar marfu'. Naam. Khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu atau li'annaha mufrad atau li'annaha mufrad. Li'annaha miknasah muannas. Baik. Salasa. Allati fil madrasati ustadatun. Allati ismul mausul mabniyun ala sukun. Naam. Terus fi mahalli raf'in mubtada'un. Sahih. Nah, fi harfu jar. Naam, la mahalla lahu minal i'rab. Nah, kemudian al madrasah ismun majrurun bi fi. Naam, terus wa alamatu jarrihi al kasratu li'annahu atau li'annaha apa? Mufrad. Naam. Ustadatun khabarun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu atau li'annaha mufrad. Naam. Ya. Mafhum? Mafhum ya insyaallah. Ini baru sampai 3 ya. Kemarin alladzi fil baiti ustadun, sekarang masuk ke man fid dari. Itu ya, man fid dari. Sama enggak dengan ini? Di sini contohnya. Nahnu hadza sudah alladzi man yazra. Nah ini man yazra. Kita pindahin man fid dari ke bawah. Slide selanjutnya. Empat man fid dari. Kita pindahin ini aja. Nah, 4 man fid dari. Taib man isim apa? Harfu istifham. Nah, sahih. Man ya. Man termasuk ke apa? Huruf apa? Istifham. Nah, harful istifham. Boleh kita tulis nggak masalah ya. Harful istifham. Harfu ini ha ya, bukan ho. Harful istifham mabniyun. Mabniyun juga dia itu deh. Nah, mabni. Harful istifhami mabniyun. Naam. Mabniyun ala sukun. Fi mahalli raf'in. Kalau tulisannya salah kasih tahu ya. Ini kadang salah. Harful istifham mabniyun 'ala sukun fi mahalli na'am. Raf'in. Fi mahalli raf'in. Raf'in apa? Mubtada. Sahih.
fi mahalli raf'in mubtada'un. Kemudian fi harfu jar. harfu jar. Harfu jar. Fi sini harfu jar. La mahalla lahu. Naam, sahih. La mahalla lahu. Harfu jarrin la mahalla lahu minal i'rab. Minal i'rab. Kemudian adar. Adar isim majrur. Ya, ismun majrurun. Ismun majrurun bi fi. Kemudian wa alamatu jarrihi na'am al kasrah. Na'am. Li'annahu apa? Mufrad. Nah, li'annahu mufrad. Baik. Tadi man itu mubtada ya? Nah, sekarang khobarnya di mana? Khobarnya jumlah jar majrur. Sahih, mumtaz. Jadi begini, nanti khobarnya begini. Fiddari jar majrur, gitu ya. Jar majrur atau syibhul jumlah, gitu ya. Atau syibhul jumlah. Suara. Baik. Terus jar majrur, maksudnya jar majrur itu fiddari ya, atau disebutnya dengan syibhul jumlah, ya, syibhul jumlah. Kita tulis aja syibhul jumlah, atau langsung jar majrur aja ya, jar majrur. Fiddari kita tulis dulu. Fiddari sama dengan jar majrur fi apa? Fi mahalli. Nah, fi mahalli apa? Fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in apa? Fi mahalli raf'in apa? Khabar. Nah, gitu. Nah, jar majrur fi mahalli raf'in khabar. Gitu. Nah. Oh, dia ditulis juga fidarinya. Apa? Fiddarinya? Nah, fiddarinya boleh silakan mau ditulis atau tidak. Maksudnya fiddari itu jadi gini maksudnya. Anak tulis fiddari karena dia tadi kan man ini kan mubtada ya. Man itu mubtada. Jumlahnya mana? Nah, ini syibhul jumlah itu fiddari. Oh, nggak ada sebut syibhul jumlah gitu nggak? Syibhul jumlah itu dia fiddari ini. Iya, kenapa? Paham nggak syibhul jumlah? Paham sih, maksudnya kenapa nggak ditulis syibhul jumlah? Sama saja, fiddari atau syibhul jumlah sama. Syibhul jumlah boleh silakan mau ditulis fiddari atau misalkan syibhul jumlah sama ya. Jadi syibhul jumlah itu, kalau syibhul jumlah ada dua. Nih, syibhul jumlah itu ada dua. Masih ingat nggak? Kita belajarnya di mana nih? Syibhul jumlah ini? Syibhul jumlah di Nahu ya. Di Nahu bagian 3 ya, kalau nggak salah syibhul jumlah. Yeah. Jadi syibhul jumlah itu ada dua. Ada jar majrur, gitu ya. Ada jar majrur dan dzaraf. Ini syibhul jumlah maksudnya. Nah. Mungkin kelas lanjutan yang dulu kali Ustaz. Iya benar. Kita belum belajar ya. Kalau yang dulu sudah. Kita belum. Nah. Jadi syibhul jumlah atau disebutnya dengan jar majrur gitu ya. Bisa di sini ditulis syibhul jumlah ya. Jar majrur fi mahalli raf'in khabar. Jadi khabarnya itu ini. Khabarnya fiddari ini dua-duanya ya. Ini khabar.
Jadi mubtadanya man, ini mubtada, khobarnya fiddar, gitu. Tapi kita harus i'rab dulu satu-satu. Man dia huruf istifham, harful istifham, mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian fi harfu jar la mahalla lahu min al-i'rab. Ad-dar ismun majrur bi fi wa alamatu jarrihi al-qasrah li'annahu mufrad. Kemudian fiddari syibhul jumlah, maksudnya syibhul jumlah itu ini kata fiddari, fiddari ini atau disebut dengan jar majrur juga fi mahalli rafa khobar. Jadi khobarnya itu fiddari, itu maksudnya. Paham nggak? Ada pertanyaan silahkan. Khobarnya fiddari. Naam, khobarnya fiddari. Silahkan ada pertanyaan. Tidak ada? Tidak ada. Mafhum ya? Oke, kalau mafhum kita teruskan. Selanjutnya masdar muawwal. Masdar muawwal itu gabungan. Ini cuma satu, ada lagi yang lainnya kalau nggak salah. Ini anak tulis di sini cuma satu saja contoh, yaitu an plus fi'lul mudhari'. Ini disebutnya dengan masdar muawwal gitu ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ini an plus fi'il mudhari' itu sama dengan masdar. Sama dengan masdar. Baik. Bagaimana ini cara membuatnya? Cara membuatnya an plus fi'il mudhari' itu katanya. Itu aja. Nah, itu sama dengan masdar. Misalkan soma yasumu gitu ya. Itu soma fi'il madinya. Yasumu fi'il mudhari'. Yasumu ini fi'il mudhari'. Masdarnya apa? Soma yasumu masdarnya apa? Soma yasumu. Nah, masdarnya sauman. Sauman. Iya. Ini kita tahu ya, soma fi'il madi, yasumu fi'il mudhari', sauman masdar. Tahu ya? Nah, tadi kaidahnya an plus fi'lul mudhari', an plus fi'il mudhari' itu sama dengan masdar muawwal disebutnya ya. Disebut dengan masdar muawwal. Jadi gini, ini tadi fi'il mudhari'nya. Kita tambahin an ke bawahnya, turunkan. Jadi an tadinya yasumu, ketika dimasuki an menjadi apa? Menjadi yasuma ya. Tahu kenapa jadi yasuma jadi fathah? Karena ada an. Naam, karena ada an menasabkan gitu ya, salah satu huruf nasab. Jadi an yasuma ini sama dengan masdar. Masdarnya apa tadi? Saum ini. Saum itu. Jadi an yasuma sama dengan saum. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau ada an dan fi'il mudhari' jadinya jadi masdar. Naam, sama dengan masdar. Sama dengan masdar, naam. Paham? Paham tidak? Ya, jadi an plus fi'il mudhari' itu sama dengan masdar. Baik, kalau sudah paham ini, kita lihat contohnya. An ini annya. Tasumu, berarti ini tasumu asalnya dari apa? Tasumu ini asalnya dari apa? Dari firman. Domirnya apa domirnya? Apa Ustaz? Tasumu. Antum, naam. Antum ya. Ya, antum berarti kalau belum masuk an jadi apa antum itu asalnya?
Tasumuna. Naam, ada nunnya Ya. gitu ya. Ya. Tasumuna, gitu ya asalnya. Nah, Oke. Kalau tadi fi'il mudhari masih asli, belum ada tambahan ke belakangnya. Ketika dimasuki an itu menjadi fathah ya. Kalau yang ini tasumuna ketika dimasuki an ya. Ketika dimasuki an, karena ini kan termasuk ke al-af'al al-khamsah. Masih ingat al-af'al al-khamsah? Naam ya. Iya. dibuang nunnya. Naam, dibuang nunnya. Jadi antasumu. Jadi antasumu. Buang nunnya, tambah alif karena untuk antum. Ya. Di antasumu. Sudah tahu ya perubahan jadi begini ya? Iya, Ustaz. Kalau sudah tahu berarti antasumu berarti ini tadi tasumu itu domirnya siapa atau failnya siapa? Paling antum. Antum. Iya, antum ya. Antum. Antum ya. Tasumuna ini antum ya domirnya ya, failnya ya. Baik. Kalau kita ganti nih, antasumu kan sama dengan masdar tadi. Masdarnya dari tasumu soma yasumu itu saum. Sauman. Nah, saum gitu kan? Saum. Masdarnya saum kan? Iya, saumun ini masdarnya. Karena di sini ada domirnya antum, maka saum juga kita tambahin untuk antum. Antum apa antum? Untuk antum domirnya? Wow. Domir di belakang. Pa. Apa? Ta. Masih ingat nggak? Kaifahaluka. Kaifahaluka ini untuk siapa kaknya? Untuk anta. Anta. Kaifahaluki untuk siapa? Andi. Anti. Kaifahalukuma untuk siapa? Antuma. Antuma. Kaifahalukum untuk siapa? Antum. Nah, berarti tambah apa? Kum. Gitu. Berarti saumukum gitu ya. Menjadi saumukum. Berarti saumukum itu sama dengan antasumu gitu. Atau sama dengan tasumuna gitu. Mafhum enggak? Mafhum. Jadi domirnya disamakan ya, fa'ilnya itu disamakan. Kalau tasumuna antum, maka saum juga kita tambah untuk antum juga. Jadi saumukum. Dengan di masdar jadi depan sampai ku jadi saumukum. Naam. Kalau domir antum antasumu. Kalau domir apa? Kalau di antum antasumu. Naam, antasumu kenapa dia dibuang nunnya? Karena ada an ini ya, ada an. Naam. Terus kalau dijadikan sudah jadi masdar kan saumakum, sauma. Saumu. Terus saumukum disambung dengan domir antum jadi saumukum. Naam, saumukum. Jadi harus samakan. Kalau tasumu di sini antum, berarti saum juga tambah antum. Cuman kan antumnya kalau di sini kan harus domir yang di belakang, ya. Domir jer namanya. Jadi saumukum. Ada tuh di buku ini. Kalau mau domir-domirnya di Amsilah halaman 52. Halaman 52 tuh. Hu, huma, hum, ya, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, dan na, itu. Mafhum ini? Berarti sekarang antasumu itu sama dengan saumukum. Sudah paham sampai sini? Iya, paham nggak? Antasumu ini, antasumu kelihatan nggak kursornya? Iya, sama dengan saumukum. Paham tidak? Insyaallah. Insyaallah paham ya? Insyaallah, Ustaz. Ya, kalau belum paham tanyakan. Nah, Ustaz. Jadi maksudnya kenapa ini saumukum di sini ada kumnya? Karena domir tasumu di sini untuk antum, gitu maksudnya. Nah, ini antasumu disebutnya dengan masdar muawwal. Nah, kalau saumukum, ya, saumukum ini disebut dengan masdar biasa.
Berarti antasumu ini dia mubtadanya. Nah, jadi masdar muawwal ini bisa jadi mubtada. Antasumu ini mubtadanya. Kalau saumukum, saumnya ini mubtadanya. Jadi saum mubtada. Kalau kumnya itu domir muttasil nanti. Lain lagi. Khobarnya mana? Khobarnya khairun. Ini juga sama khairun. Ini khobar. Mafhum? Sampai sini? Ada itu aja cukup. Paham tidak? Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Mafhum? Coba lihat di buku Mukhtarat tuh. Di kamusnya ya. Halaman 62. Antasumu masdar muawwal mubtada fi mahalli raf'in. Naam. Atau antasumu masdar muawwal mubtada'un fi mahalli raf'in. Ini singkat banget. Jadi nggak diuraikan dulu ya. Nggak diuraikan. Halaman berapa Ustaz Afwan? Halaman 62. Halaman 62. Yang atas. Oh ya. Nah. Ya. Keren. Kemudian khairun khabar marfu bi dhammah li annahu mufrad. Ini singkat juga ya. Kemudian kum dhamirun fi mahalli jar masbuqun bi harfil jar. Ini singkat sama saja seperti i'rabnya itu mau seperti apa enggak masalah, sama ya. Atau misalkan an diuraikan dulu, dia harfun nasbin wastiqbalin misalkan gitu ya. Diuraikan enggak masalah. La mahala lahu minal i'rab. Tasumu berarti dia apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa? Marfu'un. Fi'il mudhari man? Marfu'un. Marfu atau mansub? Mansubun Ya. Mansubun bi an. Wa alamatun nasbihi apa? Hadfun nun. Sahih. Wa alamatu nasbihi hadfun nun. Li'annahu minal af'al al-khamsah. Nah, gitu nah. Af'al al-khamsah ya, minal af'al al-khamsah. Taib, wal fa'il. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya wawu. Naam, fa'ilnya wawu, yaitu domirun mabniun. Domirun mustatirun takdiruhu siapa? Takdiruhu antum. Iya. Antum. Ya, antum. Naam, antum. Kan tadi antum, tasum itu antum. Kemudian baru kita i'rab. Antasumu, an plus fi'il mudhari gitu ya, atau disebut dengan masdar muawwal fi mahalli raf'in mubtada'un gitu. Nah. Khairun khabar marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu mufrad la harfu jarrin la mahalla lahu minal i'rab. Kum ya. Kum berarti domirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli jar apa? Fi mahalli jar bi harfil jar. Kayak begitu. Itu nanti dulu nggak masalah. Yang penting sekarang ini aja dulu. Antasumu dia bisa menjadi mubtada. Jadi an plus fi'il mudhari dia Maaf, lagi belajar dulu, bentar lagi ya. Nah, khairun. Bentar lagi ya, maaf. Khairunnya berarti dia khabar marfu, gitu ya. Khairunnya khabar marfu. Jadi antasumu sama dengan saumukum, ini yang pentingnya. Nah, jadi antasumu an plus fi'il mudhari itu sama dengan masdar. Dan antasumu an plus fi'il mudhari dia bisa menjadi mubtada. Mafhum sampai sini? Silahkan, ada pertanyaan untuk mubtada? Itu cuma dari domir antum aja Ustaz yang bisa jadi mubtada Ustaz. Enggak semuanya. Oh, semua. Nah, yang penting fi'il mudhari ya. Oh, gitu. Iya, yang penting an plus fi'il mudhari, mau antum atau semuanya. Ya misalnya dari domir huwa misalnya. Nah, domir huwa tadi nih kita contohin. An yasumu. Iya, ini dari huwa. An yasuma gitu jadi. Naam, jadi an yasuma jadi fathah karena mansub. Oh, gitu. Nah.
Syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi? Mafi? Cukup ini mubtada? Kalau cukup kita terus ke khobar sekarang. Khobar juga masih sama. Jadi membahas mubtada. Oh belum ya, ada pembagiannya, ada pembagian ntar. Belum. Al-khobar. Mubtada ada pembagiannya. Mubtada, nih perhatikan ya. Ingat, masih ingat nggak bahwa mubtada itu harus di depan? Masih ingat nggak? Ini nih artinya nih. Al-mubtada adalah isim rofa, dia rofa ya, dan ma'rifah jatuh di awal jumlah. Ingat ya, apa? Di awal jumlah. Itu asalnya ya. Itu asalnya mubtada. Nah, sekarang perhatikan, pada asalnya mubtada harus ma'rifah. Ingat nih, pada asalnya mubtada harus ma'rifah. Tetapi boleh nakiroh. Ingat nih. Asalnya mubtada itu harus ma'rifah ya. Tapi boleh nakiroh dengan syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, mubtada boleh nakiroh apabila didahului oleh nafi dan istifham. Nafi itu artinya huruf nafi, huruf meniadakan itu ya, nafi artinya meniadakan. Nafi itu artinya meniadakan. Istifham artinya pertanyaan. Contohnya, asalnya ya, kita hilangkan dulu maknya. Asalnya zalimun najihun. Zalimun dia nakiroh ya, nggak pakai alif lam ya. Nah, ini tidak boleh kalau begini. Jadi zalimun najihun ini nggak boleh karena dia mubtadanya nakiroh. Tapi boleh mubtadanya nakirah. Ini asalnya begini. Zalimun dia mubtada. Najihun dia khabar. Ma mana zalimun najihun? Zalimun najihun apa artinya? Orang zalim sukses. Sukses. Najih itu sukses, bisa lulus, bisa apa artinya? Itu najih namanya. Bisa lulus, bisa sukses. Itu najih. Nah, ini asalnya mubtadanya dia nakiroh karena tidak ada alif lam. Nah, ini asalnya nggak boleh ya, nggak boleh mubtada nakiroh. Tapi dibolehkan ketika didahului oleh nafi. Nah, ini ma, ini harfun nafi. Ma dia termasuk ke harfun nafi, huruf yang meniadakan. Maksudnya, kalau tadi zalimun najihun artinya orang zalim sukses atau lulus. Ketika ditambah ma zalimun najihun artinya tidak ada orang zalim yang sukses. Mafhum? Mafhum tidak? Nah, berarti ini zalim ini mubtadanya boleh di depan dan dia nakiroh ya, boleh nakiroh. Kalau didahului dengan huruf nafyi. Nah. Yang kedua, mubtada boleh nakiroh ketika didahului oleh harful istifham atau huruf istifham, pertanyaan. Ya, silakan sambil di-mute suaranya. Nah, harful istifham, huruf istifham, pertanyaan. Contohnya, ilahun ma'allah. Ilahun dia mubtada, ma'allah dia khabar. Ma'allah dia khabar. Ilahun gini nakirah ya. Ilahun nakirah. Ilahun nakirah, nggak ada alif lamnya. Asalnya tidak boleh. Tapi di sini dibolehkan kalau didahului dengan huruf istifham a. Di a, ini pertanyaan ini a ya. Jadi asalnya ilahun ma'allah artinya Tuhan dengan Allah. Tuhan dengan Allah. Maksudnya apa? Ada Tuhan lain selain Allah gitu ya. Jadi menyamakan Tuhan yang lain dengan Allah. Tapi kalau misalkan ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan dengan Allah? Maksudnya apakah ada Tuhan selain Allah gitu ya. Ada Tuhan yang lain selain Allah. Ini boleh ilahunnya mubtadanya nakirah boleh kalau didahului dengan huruf istifham. Nah, jadi yang pertama mubtada boleh nakirah apabila didahului dengan nafyi dan dengan istifham. Nah, yang kedua ke bawah.
Mubtada boleh nakirah, ya, mubtada boleh nakirah, dan khobar harus dorof atau jar majrur mendahului mubtada. Jadi mubtadanya di akhir. Mubtadanya di akhir. Dan khobarnya itu dorof atau jar majrur. Dan dia dikedepankan. Perhatikan sini. Amamal baiti sayyaratun. Ini sayyarah, ini mubtadanya. Sayyarah ini mubtada ya. Jadi asalnya sayyaratun amamal bait. Ini nggak boleh. Sayyaratun amamal bait nggak boleh. Kenapa? Karena sayyarah ini dia nakirah. Tidak boleh di depan. Tapi kalau dibalik seperti ini, ya. Jadi amamal baiti dia mubtada ya. Dan mubtadanya bentuknya apa ini? Dhorof. Ya, ini amama ya, dhorof. Dhorof. Apa artinya dhorof? Tempat. Kata keterangan. Naam. Iya, dhorof itu kata keterangan. Kalau amama di sini masuknya ke kata keterangan tempat. Ya, amama masuknya iya dhorful makan. Nah. Jadi amamal baiti di depan rumah sayyaratun ada mobil. Berarti sayyarah ini mubtadanya, dia mubtada dikebelakangin. Dan amamal baiti dhorofnya dikedepanin. Ini boleh. Ya. Jadi syarat yang kedua, khobarnya harus dhorof atau jar majrur mendahului mubtada nakirah. Jadi mubtadanya di belakang. Contoh yang kedua, fil hakibati kitabun. Fil hakibati kitabun artinya di dalam tas buku. Kitab ini mubtada. Fil hakibah ini khobarnya. Dan khobarnya bentuknya ini apa? Jar majrur. Ya, bentuknya jar majrur. Nah. Jadi fil hakibati kitabun, berarti fil hakibah dia disebutnya dengan khobar muqaddam gitu ya. Disebutnya dengan khobar muqaddam. Artinya apa? Khobar yang didahulukan. Kitabun mubtada muakhar, artinya mubtada yang diakhirkan gitu. Mubtada muakhar. Ini boleh ya, boleh dengan syarat mubtada boleh nakirah dengan syarat mubtadanya dikebelakangin, kemudian khobarnya harus dhorof atau jar majrur dan berada di depan mubtada. Ini yang kedua. Itu Ustaz. Nah. Apa Ustaz? Nah. Seperti yang di Bayana Yadak itu ya ladaina syaqqatun jamilatun. Nah, kalau ladaina itu masuk ke anam sahih mumtaz. Ladaina ini masuk ke dhorof juga ya. Ladainya masuk ke dhorof juga. Syaqqatun dia mubtada muakhar. Nah. Ada lagi pertanyaannya? Ya, kalau tidak ada kita terus ketiga disifati. Maksudnya mubtadanya boleh nakirah tapi harus disifati gitu ya. Jadi disifati mubtada yang nakirah diberi sifat. Contohnya talibun ini mubtada. Mubtada mim ya. Talibun dia nakirah. Nah, kalau misalkan talibun fil fasli ini tidak boleh. Talibun fil fasli enggak boleh. Kenapa? Karena talibunnya dia nakirah, nggak boleh depan. Tapi boleh talibun nakirah dengan syarat diberi sifat. Sifatnya ini mujtahid. Sifatnya mujtahid. Jadi talibun dia mubtada dan juga disebut dengan mausuf. Mujtahid sifah untuk talib. Nah, ini sifatnya berarti talibnya boleh nakirah karena diberi sifat. Fil fasli ini khobar. Ini khobar gitu. Berarti yang ketiga mubtada boleh nakirah dan boleh di depan dengan syarat diberi sifat gitu ya. Diberi sifat. Paham? Semoga paham. Insyaallah paham ya. Baik. Yang keempat, mubtada nakirah harus menunjukkan doa yang baik atau yang buruk. Nih. Ya, mubtada boleh nakirah dan boleh di depan. Tapi dia mubtadanya ya menunjukkan doa, baik itu doanya doa yang baik
ataupun yang jelek. Contohnya, wailun ini mubtada. Lil mutaffifin ini khabar. Jadi wailun ini dia nakirah, mubtada nakirah, harusnya tidak boleh di depan. Karena wail ini menunjukkan doa, ma artinya wail? Apa artinya wail? Celaka. Celakalah. Nah, gitu ya. Jadi wailun lil mutaffifin artinya celakalah bagi orang yang suka mengurangi timbangan. Di wailun harusnya ma'rifah, harusnya ma'rifah. Harusnya ya. Tapi karena wail ini menunjukkan doa, doa apa? Doa kejelekan ya, doa kejelekan. Jadi wail celakalah artinya. Maka dia boleh di depan dan dia mubtada karena dia menunjukkan doa. Contoh yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah. Wail juga sama di sini. Ini menunjukkan doa yang jelek dan dia mubtada nakirah, boleh di depan karena menunjukkan doa. Salamun alaikum. Salamun ini menunjukkan doa yang baik. Jadi salamun alaikum, kesejahteraan atas kalian. Jadi kita boleh nggak mengucapkan yang benar itu assalamu alaikum atau salamun alaikum? Dua-duanya benar. Nah, dua-duanya benar ya. Dua-duanya benar. Jadi kalau assalamu alaikum pakai pakai alif lam, berarti dia mubtadanya ma'rifah. Kalau salamun alaikum gak pakai alif lam, salamun alaikum, berarti dia mubtadanya nakirah dan ini dibolehkan mubtada nakirah. Kenapa? Karena menunjukkan doa gitu ya. Karena menunjukkan doa yang baik ini. Kemudian salamun ala Ibrahim, ini contohnya. Salamun ala Ibrahim artinya keselamatan atas Nabi Ibrahim. Ini boleh. Berarti salamun mubtada ala Ibrahim khabarnya, salamun mubtada alaikum khabarnya gitu. Satu lagi. Mubtada boleh nakirah tapi dengan syarat mudhaf. Mudhaf. Contohnya khatamu dhahabin haramun. Khatamu ini mubtada. Haramun ini khabarnya. Khatamu ini dia mubtada dan dia mudhaf, diidhofahkan ke dahab. Dan dahab ini mudhafun ilaih. Ini mudhafun ilaih. Ya, mim hamzah mudhafun ilaih maksudnya. Berarti ini khatamu mubtada marfu wa alamatu raf'ihi dhammah wa huwa mudhaf dan dia mudhaf. Dahabin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Haram berarti haram ini khabarun marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Berarti nak ulangi, mubtada pada asalnya harus ma'rifah ya. Mubtada pada asalnya harus ma'rifah. Tapi mubtada boleh nakirah dengan 5 syarat. Di sini ya, sebutkan 5 syarat. Ada ngambil dari buku Nahwu At-Tatbiqi yang ini. Yang pertama, mubtada didahului oleh nafyi dan istifham. Yang kedua, mubtada boleh nakirah tapi dengan syarat khabarnya harus dzaraf atau jar majrur mendahului mubtada. Yang ketiga, mubtada boleh nakirah, ya, mubtada boleh nakirah tapi dengan syarat mubtadanya disifati atau diberi sifat. Yang keempat, mubtada boleh nakirah dan dia boleh di depan kalau menunjukkan doa, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Yang keempat, mubtada boleh nakirah tapi dia harus mudhaf, diidhofahkan dengan kata yang lain. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Insyaallah Ustaz. Insyaallah paham ya. Silahkan ada pertanyaan. Berarti mubtada udah selesai sampai sini. Setelahnya pembahasan khobar. Khobar nanti dulu kalau nggak salah. Nanti dulu aja. Takut bingung. Mubtada dulu aja. Berarti anak ulangi dari awal mubtada ya. Pembahasan yang pertama kita ini, ingat ya, kita pembahasannya di al-marfu'at, di isim-isim yang marfu semuanya nih. Yang baru kita bahas itu al-mubtada. Al-mubtada. Ini. Dan mubtada dia isim rofa, isimnya selalu rofa karena termasuk ke marfu'atnya. Jadi nggak usah bingung lagi kalau mubtada marfu gitu aja. Dan dia harus ma'rifah dan jatuh di awal kalimat.
Mubtada ada isim mu'rab, ada isim mabni, dan ada masdar mu'awwal. Isim mu'rab yang sudah kita tahu ya, itu isim yang berubah-ubah harokat i'rabnya, bisa doma, fathah atau kasrah. Contohnya Muhammadun mujtahid, ar-rajulani faizan, al-muallimuna mujtahidun, akhuka dzu ilmin, at-talibatu mujtahidat. Kemudian yang kedua ismun mabni, artinya isim-isim yang tidak berubah-ubah, artinya hanya memiliki satu harokat. Contohnya nahnu musliman, ini termasuk ke dhamir nahnunya. Hadza fadlun minallah, ismul isyarah. Alladzi fil baiti ustadun, ini termasuk ke al ismul mausul. Man fid dari, ini termasuk ke ismul istifham. Kemudian yang ketiga masdar muawwal, itu gabungan antara an plus fi'il mudhari, itu sama dengan masdar. Hanya saja disebutnya dengan masdar muawwal. Hanya saja disebutnya dengan masdar muawwal. Pada asalnya mubtada itu harus ma'rifah, tapi boleh nakirah dengan syarat-syarat tertentu. Syarat yang pertama, mubtada didahului dengan huruf nafyi dan istifham. Syarat yang kedua, mubtadanya diakhirkan dan khobarnya dikedepankan, dan khobarnya harus dhorof atau jar majrur. Yang ketiga, mubtada boleh nakirah tapi harus diberi sifat. Yang keempat, mubtadanya boleh nakirah kalau menunjukkan doa baik yang baik ataupun yang buruk. Yang kelima, mubtada boleh nakirah tapi dengan syarat harus diidofahkan atau dimudofkan. Mafhum pembahasan mubtada? Ada pertanyaan silahkan. Insyaallah. Insyaallah mafhum ya. Nah, ini masih banyak gitu ya. Ini masih banyak. Ini kelas paling lama biasanya. Baru satu nih al-mubtada. Nanti insyaallah pekan depan kita ke khobar nih. Ini kita cukupkan saja, nggak masalah, takut nanti bingung. Nanti al-khobar ini agak panjang bahasanya. Cukup aja ya, nggak apa-apa ya, sampai sini ya. Sampai sini. Silahkan, ada pertanyaan sampai sini? Mafi? Kalau Mafi kita cukupkan aja ya. Nah, kalau gitu kita cukupkan saja. Yang Ustaz belum ini banget. Yang mana? Baik. Lah, bas nggak masalah. Yang penting Khobar dan iya, nanti khobarnya nanti ya. Ustaz, maksudnya nakirah itu apa, Ustaz? Nakirah artinya masih umum. Nakirah itu maksudnya masih umum. Jadi misalnya gini. Kata at-talib atau talib ya. Nih, ana bedakan. Satu ada alif lam, at-talib. Satu ada alif lam, at-talibu. Yang kedua talibun. Talibun. Ini at-talib ini disebutnya dengan ma'rifah. Karena ini ada lam ta'rif namanya. Lam menunjukkan ma'rifahnya itu ada alif lam. Jadi ketika kita mengatakan at-talib, oh talib ini sudah tertentu, oh talib itu. Talib yang dimaksud kita sudah tahu. Tapi kalau dikatakan talibun nggak pakai alif lam, ini disebut dengan nakirah, masih umum. Nggak tahu nih apakah talib yang ada di hadapan kita ataukah talib yang di Jakarta, di Bandung, di mana gitu ya. Belum tentu. Itu. Sama seperti misalkan Anda katakan al-maktabu dengan maktabun. Kalau al-maktabu berarti ma'rifah, oh maktab ini nih yang ada di sini. Itu yang dimaksud. Tapi kalau maktabun umum. Kita belum tahu nih yang mana, apakah yang di rumah sini atau mungkin yang di kantor atau yang di sekolah atau yang di mana, kita nggak tahu. Itu. Jadi ma'rifah artinya sudah tentu, kalau nakirah artinya masih umum. Nah, insya Allah nanti kita akan ketemu ya di pembahasannya, pembahasan ma'rifah dan nakirah. Silakan, ada pertanyaan lagi sampai sini? Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Apa Ustaz ingin bertanya yang mengenai saraf tadi, untuk tugasnya hanya ihmaroh saja atau silahkan ambil kata yang lain, nggak masalah. Ihmara dan inkasara ya, dua. Iya, tapi boleh silakan mau kata ihmara atau ibyada, silakan, nggak masalah.
Afwan. Baik. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Mafi, cukup? Cukup ya, cukup ya. Cukup, berarti kita cukupkan saja sampai sini untuk pembahasan mubtada'nya. Insyaallah pekan depan kita masuk ke khobar ya. Khobar agak panjang juga pembahasannya, jadi harus benar-benar. Dah, kalau gitu kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.